Jokowi ini kan mewakili aspirasi ya, Ya, aspirasi kekuatan keempat waktu itu. Ya, waktu itu adalah apa namanya nomor satunya PNI, Marhen, yang kedua apa namanya Masumi, ya. Kemudian ketiga itu NU, yang keempat itu dulu sosialis komunis ya. ya, Nah, itu kan yang keempat itu kan dibubarkan pada tahun 65, 20 juta. Kekuatan yang aspirasinya ini ada pada Jokowi dan tentunya sekarang ada pada Gibran. Pasti pecah menurut saya. Nah, pecahnya cukup dahsyat. Mega itu sedang ngukur kekuatan. Seharusnya Megawati berani. Megawati itu juga bukan kaleng-kaleng ya. 10 tahun ini atau 9 tahun tepatnya itu melindungi Jokowi dari semua serangan. Apakah berani memecat atau kemudian akhirnya ngalah, ngalih. Ya pasti pengkhianat dong. Pasti dianggap pengkhianat. Megawati merasa melindungi dan kemudian mereka sekarang misalkan eksodus, ya ini kan pasti dianggap pengkhianatan. Salah satu kan yang diminta oleh Jokowi kepada Ibu Mega adalah ini apa namanya dia jadi ketua umum PDIP. Sudah sangat apa namanya api dalam sekam, itu tinggal perangnya aja. Aparatur negara ini kan sudah lama menjadi bagian dari rencana-rencana kemenangan di dalam pilpres ya, yang tidak memihak pada Gibran dan Prabowo pasti akan dihabisi oleh Jokowi. Kalau misalkan Megawati itu akan melakukan suatu gerakan yang besar, ya oposisi yang besar, tunjukkan dengan dia menarik menteri-menterinya. Gibran kan statusnya adalah kader utamanya PDIP. Gibran kemudian seperti Bobi juga ditugaskan sebagai jurkam utamanya Ganjar, mengobrak-abrik partainya PDIP. Ya, ini yang sebenarnya menurut saya sih ya wajar aja Megawati tidak mau ketemu dengan Prabowo. 30 juta suara pendukung daripada uh, kaum nasionalis selama ini, yaitu terbelah dua, Mega dan Jokowi. Nah sekarang pecah, impeachment dan penggulingan Jokowi tadi itu yang mungkin kejutan yang saya pikir harus kita antisipasi. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Munculnya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres membuat publik langsung menyorot dua nama, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan kader PDIP yang sekarang menjadi Presiden, Joko Widodo. Dengan gamblang, publik melihat PDIP tidak langsung menindak kadernya, meski keluar dari garis partai, menjadi cawapres di luar PDI Perjuangan. Sebaliknya, publik juga bertanya-tanya nih, mengapa Joko Widodo sebagai kader PDIP berani memberi izin anaknya menjadi cawapres lawan politik PDI Perjuangan? Siapa yang akan tergulung dalam tsunami politik akibat gempa politik pencawapresan Gibran? Apa dampak baratayuda politik ini bagi peta politik Pilpres 2024? Jawaban-jawaban lugas atas pertanyaan ini akan kita dapatkan dari narasumber yang telah bergabung melalui Zoom, yakni Bapak Syaganda Nainggolan selaku Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle. Selamat sore Pak Syaganda. Oke, terima kasih Pak Syaganda atas waktunya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya terdengar Mas Alfa. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Pak, kita mulai dari pengantar obrolan ini bahwa publik melihat dengan gamblang PDIP tidak langsung memecat Gibran Rakabuming Raka meski sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, lawan politik PDIP. Padahal Ketua Umum PDIP Megawati sering menegaskan bahwa siapapun kader PDIP yang tidak tegak lurus pasti dipecat. Nah, seperti apa nih analisis Anda? Mungkinkah PDIP tidak akan pernah memecat Gibran, melainkan keanggotaan otomatis gugur jika tidak tegak lurus? Saya pikir ini kan Jokowi kan sebenarnya seperti yang saya sering sebut dalam peta sosiologis Ya, bangsa Indonesia ini kan kalau dirujuk pada tahun 1955, Jokowi ini kan mewakili aspirasi ya, ya, aspirasi kekuatan keempat waktu itu. Ya, waktu itu adalah apa namanya nomor satunya PNI, Marhen, yang kedua apa namanya Masumi, ya. Kemudian ketiga itu NU, yang keempat itu dulu sosialis komunis ya. ya, Nah, itu kan yang keempat itu kan dibubarkan pada tahun 65.
Kemudian Jokowi kemarin memainkan satu peranan ketika dia membuat Kepres 17 tahun 2022 itu apa namanya teman-teman dari anak-anak ex PKI dulu ya itu kan bahagia tentunya karena apa? Karena ada pengakuan kembali ini kan mereka sebagai masyarakat yang civilized lah yang dihormati di Republik Indonesia ini. Nah, kekuatan itu cukup besar menurut analisa saya itu tahun 2004 aja ketika mereka dukung SBY itu menang. Ya, nah ini juga sekitar 10 sampai 15 juta bahkan ada yang menaksir sampai 20 juta kekuatan yang aspirasinya ini ada pada Jokowi dan tentunya sekarang ada pada Gibran ketika hari ini Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, apa efeknya kepada Bu Megawati? Maka ini pecah ya kan PDI akan pecah karena selama ini mereka bernaung umumnya aspirasinya itu di PDIP ya di misalkan seperti Bu Ciptaning dan kawan-kawan itu banyak sekali yang jadi caleg jadi anggota DPR dari PDIP. Nah maka ini PDIP pasti pecah menurut saya. Nah pecahnya cukup dahsyat. Jadi saya belum mengerti Ibu Mega ini ya kalau dia cuma model Budiman Sujatmiko yang tidak jelas kekuatan realnya itu dia bisa pecah. Tapi kalau Jokowi kan dia berat tentunya karena Jokowi yang jadi simbol dari kelompok ini. Itu Alfa. Ya, kalau Gibran tidak mengundurkan diri, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Langkah politik apa yang akan diambil oleh Mega? Ya kalau saya sih berpikir bahwa Mega itu sedang ngukur kekuatan sekarang. Ini kan catur politiknya kan Oke. orang lihat lebih kuat Jokowi atau lebih kuat Mega kan. Artinya polarisasi politik di dalam kekuatan itu misalkan sekarang kelompok-kelompok yang digalang oleh Prabowo ya antara lain Golkar kemudian PAN kemudian partai-partai lain yang progresif tuh Gelora kemudian partai Agus Jabo itu Prima dan lain-lain apakah itu kalau Mega misalkan melangkah untuk memainkan isu impeachment ya atau cabut mandat terhadap Jokowi atau memecat dia itu dia akan backfire nggak? Justru dia akan dihabisi oleh kekuatan ini gitu loh. Nah ini yang menurut saya Megawati dalam beberapa waktu ini ya seminggu ini mungkin ya. Tapi kan kita melihat bahwa anasir-anasir yang digerakkan atau bergerak karena aspirasinya PDIP seperti yang dilakukan mereka pada Maklumat Juanda ya eh, pada saat bersamaan 16 Oktober kemarin Mahkamah Konstitusi melakukan sidang tentang usia yang bisa cawapres ya memihak Gibran itu mereka itu kan mayoritas penantangannya itu kan yang aspirasinya PDI dan tokoh-tokoh seperti Pandana Baban si Helmi Fauzi kemudian lain-lain lah saya lihat namanya itu. Nah itu kita lihat aja apakah dari Anasir itu kemudian induknya, inangnya ini Ibu Megawati itu berani atau nggak berani. Seharusnya Megawati berani karena Megawati itu juga bukan kaleng-kaleng ya. Karena Megawati ini kan dia sudah teruji puluhan tahun juga melawan rejim Orde Baru ya. Artinya itu mungkin dia berani juga gitu. Namun dia selama ini merasa melindungi Jokowi 10 tahun seperti sekarang kan beberapa pernyataan dari petinggi-petinggi PDIP mengatakan bahwa mereka telah 10 tahun ini atau 9 tahun tepatnya itu melindungi Jokowi dari semua serangan-serangan yang ada, artinya partainya Jokowi itu. Jadi kita tunggu mungkin seminggu ini kali ya. Oke, berarti masih menunggu lah Ibu Mega ya dalam. Kita Ya, akan coba nunggu lihat. Bu Mega. Apakah berani memecat atau kemudian akhirnya ngalah, ngalah ngalih. Pasca Ganda, Gibran saja tidak langsung diberhentikan meski sudah menjadi lawan politik, apalagi Jokowi. Meski Jokowi mendukung anaknya, Gibran sebagai cawapres Prabowo belum melihat sikap resmi dari PDI Perjuangan. Sejauh analisis Anda seperti apa sebenarnya posisi Jokowi di mata Megawati saat ini? Ya pasti pengkhianat dong. Pasti dianggap pengkhianat. Nggak mungkin enggak. Karena apa? Karena selama 32 tahun Orde Baru, ya, itu kan aspirasi ya, aspirasi. Jadi bukan sosok Jokowi, aspirasi yang ditampung oleh komunitasnya Jokowi ini kan aspirasi yang hanya bisa dilindungi oleh Megawati kan, oleh oleh partai PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan ya, hak-hak politiknya, bagaimana supaya mereka diurus ketika mereka jadi korban Orde Baru dan lain-lain. Nah, kalau misalkan itu Megawati merasa melindungi dan kemudian mereka sekarang misalkan eksodus,
Ya, ini kan pasti dianggap pengkhianatan. Tapi kita lihat aja ya, apakah itu akan apa namanya, masih gini. Karena kalau misalkan kayak di Solo Raya ya, atau di Jawa Tengah, atau di sampai ke Madiun ya, di Mataraman, kemudian misalkan di daerah-daerah pantai selatan yang banyak basis-basis dulu ex PKI misalkan, itu kan kalau misalkan selama ini menguntungkan buat PDIP sehingga PDIP bisa juara terus sampai 20% karena mereka di dalam. Dan kalau PDI misalkan melakukan satu apa namanya, satu langkah frontal, bisa jadi itu mereka semua akan keluar gitu loh. Keluar eksodus ya, pindah ke Kaisang dan Gibran ini gitu loh. Pak Syaganda, saat ini Megawati masih diam dan Jokowi selalu mengatakan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Tapi publik langsung bisa merasakan kegentingan politik saat ini. Mungkin seperti pertanyaan duluan telur atau ayam. Siapa yang lebih dulu memulai gesekan politik antara Megawati dan Jokowi ini? Saya pikir politik selalu begini ya. Jadi memang Megawati tidak boleh dia berharap bahwa Jokowi dan kekuatan yang aspirasinya di bawah Jokowi itu selalu harus di bawah PDIP. Apalagi si Megawati kan akan berakhir. Ya, maksudnya dari segi usia juga politiknya kan politik terakhir. Kalau misalkan Jokowi menyerahkan, kalau misalkan Megawati menyerahkan PDIP kepada Jokowi, ya, sebagaimana kita merujuk pada apa sebuah podcast di mana mantan anggota DPR PDIP Vitor Suryadi mengatakan salah satu kan yang diminta oleh Jokowi kepada Ibu Mega adalah ini apa namanya, dia jadi ketua umum PDIP, Oh ya, gitu. tapi kan Megawati nggak mau, itu salah satu ya kan. Nah yang kedua kan Jokowi minta dia yang kingmaker bukan Megawati, tapi Megawati nggak mau dalam urusan pencalonan Ganjar misalnya seperti itu. Jadi memang mereka sudah apa namanya, sudah secara faktual, jadi bukan bahasa-bahasa mulut, bahasa-bahasa manis lipstick, kita dekat atau nggak dekat, tapi pada bahasa faktualnya itu sudah sangat apa namanya, api dalam sekam, itu tinggal 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 perangnya aja gitu. Berani atau nggak berani ya itu bagaimana Megawati merespon. Nah kalau harapan rakyat sebenarnya kaum oposisi, Megawati itu berani ya, berani seperti selama ini dia berani ya, dia menggalang kekuatan untuk mencabut mandat terhadap Jokowi. Pak Syaganda, kita bergeser ke gelombang pergantian pejabat strategis yang diduga dampak dari pertarungan politik Jokowi dengan Megawati. Nah, seperti apa nih? Apakah Anda meyakini pandangan publik seperti ini atau ini hanya sebatas rumor saja, Pak? Ya bukan rumor sih ya, karena kan media-media mainstream kan memberitakan itu. Beda kalau misalkan yang beritakan tuh media asal-asalan. Ya kita baca media-media mainstream, media utama itu memberitakan reshuffle secara total. Yang kedua, kita tahu bahwa ya eh, apa namanya, aparatur-aparatur negara ini kan sudah lama menjadi bagian dari rencana-rencana kemenangan di dalam pilpres ya, pilkada dan lain-lain. Ya. Misalkan kita lihat banyak sekarang spanduk-spanduk dari kontestan-kontestan ya, itu kan nggak tahu siapa yang masang, tiba-tiba udah pada terpasang. Ya, kontestan mana silahkan, tapi siapa yang masang? Ya, misalkan di depan rumah saya baru pulang kemarin ke Medan, di depan rumah saya itu ada kok itu capres cawapres di situ. Ya kan saya tanya orang rumah saya di apa saudara saya di Medan, yang pasang siapa, orang sini nggak tahu siapa. Ya kan, jadi artinya bisa jadi Jokowi sudah melihat bahwa nanti BIN ini akan menjadi bagian dari tim suksesnya Ganjar dan PDIP. Ya, wajar saja kemudian Jokowi yang sudah memblok pada Prabowo akan membersihkan. Dan saya pikir bukan hanya BIN, ya semua kekuasaan-kekuasaan yang menyangkut pada partai yang tidak memihak pada Gibran dan Prabowo pasti akan dihabisi oleh Jokowi cepat atau lambat. Karena apa? Karena itu pasti penting buat Jokowi dalam sukses dia. Sukses Jokowi ini adalah sukses membuat anaknya itu masuk menjadi wakil presiden, ya kan? Yang kedua adalah sukses untuk mengelola lagi pilkada-pilkada karena dia ingin mempercepat pilkada-pilkada sebelum dia berakhir jadi presiden. Muncul juga rumor pertarungan politik antara Megawati dan Jokowi ini bisa berujung ditariknya seluruh menteri PDIP dari kabinet Jokowi. Seperti apa Anda melihat rumor mundurnya menteri-menteri PDIP ini dari kabinet Jokowi? Mungkin atau mustahil nih Pak, melihat kuatnya posisi Jokowi saat ini sebagai Ya, presiden? makanya kalau misalkan
Megawati itu akan melakukan suatu gerakan yang besar, ya oposisi yang besar, maka kalau dia mau melakukan impeachment, ya dia harus menggalang berbagai kekuatan. Yang kedua dia harus menunjukkan dia oposisi. Nah oposisi itu harus ditunjukkan dengan dia menarik menteri-menterinya itu. Ya kalau dia belum menarik menteri-menterinya, ya pasti dia ya main di kaki yang ragu. Ya tapi saya pikir ya Megawati kan pernah dianggap sebagai perempuan terberani ya di dunia, salah satu yang terberani. Ya saya pikir ya saya berharap ya sebelum dia turun dari panggung politik dia menunjukkan keberaniannya. Pak Syaganda, kita bergeser ke permintaan Prabowo bertemu Megawati setelah Gibran menjadi cawapres. Mungkin semacam minta restu Megawati. Ini berbeda ya Pak ya, dengan pencalonan Yusuf Kala sebagai cawapres Jokowi pada tahun 2014 yang lalu, yang tidak perlu sowan ke Golkar. Nah menurut Anda, apakah Prabowo harusnya minta izin dulu ke Megawati sebelum mendeklarasikan Gibran? Ya, ya kan kalau mereka betul ada etiknya kan Prabowo memberitahu kepada Megawati bahwa dia sedang akan meminang Gibran. Ya kan karena Gibran kan statusnya sampai sebelum itu kan sebelum pendaftaran sebelum diumumkan kan adalah kader utamanya PDIP yang dimenangkan oleh PDIP sebagai wali kota dan PDIP merekod bahwa dia masih 2 tahun ya sebagai wali kota. Yang kedua apa namanya di Medan juga PDI mempromosikan iparnya Gibran, ya kan, Bobi Nasution. Jadi artinya sebenarnya keluarga ini menurut Megawati adalah kader-kader utama dari PDIP, sehingga Gibran kemudian seperti Bobi juga ditugaskan sebagai jurkam utamanya Ganjar Pranowo. Nah, sampai itu memang Prabowo belum ada dapat izin. Kalau kemudian dilihat dari sisi Prabowo yang minta bertemu dan Megawati yang tidak memberikan apa namanya waktu bertemu, memang wajar juga buat Megawati tidak memberikan karena tujuannya itu adalah mengobrak-abrik partainya PDIP. Ya, ini yang sebenarnya menurut saya sih ya wajar aja Megawati tidak mau ketemu dengan Prabowo. Nah, Pak Syaganda, banyak suara-suara yang mengatakan bahwa suara nasionalis akan terbelah akibat masuknya nama Gibran menjadi cawapres. Suara pendukung Jokowi yang lebih spesifik akan terbelah. Jadi loyalitas suara nasionalis akan masuk ke Ganjar atau Prabowo nih, Pak? Ya kalau menurut saya ini setengah-setengah ya, setengah-setengah. Jadi artinya sih apa namanya sekitar apa namanya 30 juta suara pendukung daripada eh, kaum nasionalis selama ini, yaitu terbelah dua. Karena bagaimanapun selama Jokowi masih jadi presiden, ya dia punya kemampuan untuk mengambil setengah suaranya PDIP. Ya di Jawa Tengah misalkan Solo Raya itu Boyolali ya segala ya. Itu kan pasti akan pindah ke Gibran ya. Dan apakah itu Gibran nanti ke partainya Kaisang atau apa saya belum tahu, tapi Jokowi pasti bisa karena kan menurut survei-survei yang diakuin oleh PDIP dan kader-kader PDIP selama ini 80% rakyat itu senang dengan Jokowi. Ya kan jadi wajar aja kalau kemudian nanti pindah ke partai yang terafiliasi dengan Jokowi gitu loh. Jadi pecah dua ya. Nah, dalam perebutan suara nasionalis ini siapa yang akan menjadi korban nih, Pak? Suara parpol nasionalis? Apa suara parpol nasionalis yang bisa terimbas, Pak? Suara parpol nasionalis, kan nasionalis itu ada dua ya. Nasionalis yang kita bilang pecah ini kan nasionalis merah. Ya kan, satu merahnya Banteng ya kan, satu merahnya bunga mawar itu ya. Kalau kamu lihat simbolnya Kaisang di mana-mana kan bunga mawar merah. Ya, merahnya bunga mawar itu kan lebih merah daripada merahnya Banteng. Ya kan? Nah, itu pasti menurut saya itu larinya ke antara itu. Bukan lari ke Golkar, bukan lari ke Gerindra, enggak. Gerindra itu sebenarnya diuntungkan ketika kotel efeknya Prabowo itu masuk ke Gerindra. Mungkin dia akan bertahan di 17% ya Gerindra itu. Tapi dia tidak dapat limpahan suara dari merahnya ini karena itu kan mereka secara non urusan presiden, urusan partai, mereka kan tidak terafiliasi dengan partainya ini, partainya Prabowo, beda lagi. Begitu Alfa menurut saya. Jadi sekali lagi
Ya Pak, sebagai closing, 4 bulan menuju Pilpres 14 Februari, kejutan-kejutan apa nih yang bisa terjadi, terutama terkait pertarungan politik Jokowi dan Megawati? Apakah akan terjadi dinamika politik biasa saja, atau bisa terjadi kejutan politik yang besar? Ya kalau kejutan politik yang besar ini kan kita lihat dari faktor eksternal ya. Kalau internalnya kan kita udah lihat ada celah, rip, ada pecah antara kekuatan yang berkuasa sekarang. Yang berkuasa selama ini kan dominannya adalah Megawati dan Jokowi. Selama ini kan orang tahu bahwa Mega dan Jokowi. Nah sekarang pecah, udah terjadi. Nah bagaimana faktor eksternal yang saya maksud adalah ketika ekonomi ini memburuk. Ya seperti dolar sekarang kan udah hampir 16.000 di pasar, kemarin 16.000. Ya harga-harga udah nggak terkendali. Kalau bareng itu terjadi, ya pada pemilu ini bisa aja kecemasan massa ini ya bisa bertemu dengan perpecahan tadi. Artinya apa? Artinya Megawati ini bisa mengarahkan rakyat ya untuk tidak lagi main dalam isu elektoral, tapi bisa masuk dalam isu-isu non elektoral. Isu non elektoral itu apa? Artinya impeachment dan penggulingan Jokowi tadi. Itu yang mungkin kejutan yang saya pikir harus kita antisipasi. Ya kalau saya sebagai pendukung Anies Baswedan, saya maunya adalah elektoral aja ya supaya kita ini damai, tentram gitu. Itu Alfa. Ya, sampai di sini Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.